Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tajwid TV. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita akan membahas hukum-hukum tajwid yang terdapat di dalam mushaf Al-Quran. Video kali ini kita akan masuk ke surah berikutnya, yakni surah Al-Kautsar. Baik, sebelum kita mengurai hukum-hukum bacaan tajwid yang terdapat di dalam surah Al-Kautsar, terlebih dahulu kita akan membaca ayat-ayat yang terdapat di dalam surah tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Baik, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan mulai mengurai hukum bacaan yang terdapat di dalam surah Al-Kautsar. Kita mulai dari ayat pertama. Perhatikan baik-baik. Inna, nun bertasydid. Nun bertasydid, jika ada nun atau mim dalam keadaan bertasydid, maka harus ditahan dua harakat disertai gunnah. Tahan dua harakat. Kemudian perhatikan di situ ada tanda bendera di atas alif. Tanda bendera di atas alif ini menunjukkan panjangnya harakat ketika mengucapkan huruf tersebut. Atau jika ada alif sebelumnya fathah bertemu dengan hamzah, maka biasa para ulama meletakkannya di atas alif itu tanda bendera, menunjukkan apa? Ya, dibaca panjang. Jadi harus dipanjangkan. Menurut bacaan Imam Hafs An-Asim min Tariq Asy-Syatibiyah, maka para ulama menggunakan 4 sampai 5 harakat. Adapun riwayat Hafs Tariq Thayyibah hanya menggunakan 2 harakat saja. Di dalam riwayat lain seperti riwayat Warash menggunakan 6 harakat. Makanya setiap ada alif sebelumnya fathah dan setelahnya hamzah, biasanya ada tanda bendera di atas alif. Ini menunjukkan ketika kita membaca Al-Quran harus dipanjangkan. Inna, harus panjang, ya, 4 sampai 5 harakat. Ya, disebut di dalam sebuah hukum, nama hukumnya adalah mad jaiz munfasil. Pada dasarnya boleh dibaca 2, 4 sampai 5 harakat, karena ada sebagian ulama yang membolehkan membaca 2 harakat. Ya, membolehkan baca 2 harakat. Namun mayoritas ulama menggunakan 4 sampai 5 harakat. Inna a'tainakal kautsar. A'tayna. Huruf ain memiliki beberapa sifat yang harus diketahui oleh para pembaca Al-Quran. Di antaranya adalah huruf ain ini memiliki sifat jahar. Apa itu jahar? Jahar itu lawan kata daripada hams, mengalirnya nafas. Lawan katanya apa? Tertahannya nafas. Kemudian huruf ain ini memiliki juga sifat disebut dengan sifat bainiyah atau sifat tawassut, pertengahan antara sifat rakhawah dan syiddah. Maka ketika mengucapkannya sedikit tertahan, sedikit dialirkan suaranya. Inna a'tayna, sedikit tertahan, juga sedikit dialirkan. Tayna, perhatikan kosakata tayna, di situ terdapat ya sukun sebelumnya fathah. Huruf ini disebut dengan huruf lin. Jadi tidak semua huruf lin itu termasuk mad. Ya, masuk dalam kategori mad, tidak semua. Ya, tidak lin itu belum tentu dikatakan mad, afwan. Lin itu belum tentu dikatakan mad. Kenapa? Karena jika ada huruf lin berada di pertengahan kata,
atau dibaca dalam keadaan wasol bersambung dengan ayat berikutnya, maka tidak boleh dimasukkan ke dalam hukum mad, tidak boleh dipanjangkan. Tidak boleh panjangkan walaupun hanya 2 harokat. Contoh, inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Tidak boleh dibaca a'taina. Ya, tidak boleh dibaca panjang walaupun di situ terdapat huruf lin. Jadi huruf lin itu belum tentu dikatakan mad. Kenapa? Karena huruf lin itu jatuh ketika wasal. Jika huruf lin itu diucapkan ketika waqaf, maka barulah disebut dengan huruf mad. Barulah disebut dengan mad. Afwan, madul lin. Barulah dikatakan mad lin. Jika dalam keadaan waqaf, contoh li'ilafi Quraisy. Jadi huruf lin ini disebut mad apabila dalam keadaan waqaf saja. Jika dalam keadaan wasal, maka tidak boleh dimasukkan ke dalam kategori mad. Jadi huruf lin itu belum tentu dikatakan mad. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian na dibaca panjang dua harokat karena dihukumi mad tabi'i. Mad tabi'i, semuanya mad tabi'i itu dibaca 2 harokat walaupun di situ terdapat ya selain huruf alif sebelumnya fathah. Ya, salah satu dari huruf mad tersebut atau mad asli itu maka harus dibaca panjangnya dua harokat. Kal kausar, lam sukun yang terdapat pada kosakata al atau pada huruf al. Biasa para ulama menyebutnya lamut ta'rif. Lamut ta'rif ini terbagi menjadi 2 bagian hukum. Yang pertama adalah hukum izhar dan yang kedua idgham. Di dalam surah Al-Kautsar ini huruf kaf, ya. Perhatikan lam sukun bertemu dengan kaf. Kaf ini termasuk ke dalam kategori qamariyah. Jadi harus dibaca jelas. Huruf lamnya harus jelas. Kal kautsar, kal kautsar. Perhatikan, waw sukun sebelumnya fathah juga termasuk huruf lin, tapi belum tentu dikategorikan ke dalam mad, ya, hukum mad. Jadi huruf lin itu disebut mad apabila dalam keadaan waqaf saja. Jika dalam keadaan wasal maka tetap dibaca pendek, ya, 1 harokat sesuai dengan bacaan huruf. Kal kautsar. Kemudian waqaf pada huruf ra. Ya, jika mewaqafkan pada huruf ra, lihat dulu kondisinya. Apabila ra tersebut sukun karena waqaf, kemudian sebelum ra itu ada harokat fathah, maka harus dibaca tebal. Ra-nya harus dibaca tebal. Kal kautsar, sar, tidak boleh dibaca sar. Ya, ra-nya harus ditebalkan. Kemudian ayat berikutnya, fasalli li rabbika wanhar. Fasalli. Setiap huruf yang bertasydid menghimpun dua huruf. Pada dasarnya menghimpun 2 huruf. Makanya ditahan 1 harokat sesuai dengan kadar hurufnya. Fasalli li rabbi. Rabbi. Begitu pula dengan ba bertasydid juga ditahan 1 harokat. Setiap huruf yang bertasydid ditahan 1 harokat sehingga tidak menghilangkan huruf yang lain. Fasalli li rabbika wanhar. Hamzahnya tidak dibaca. Kenapa? Karena hamzah ini disebut dengan hamzah wasal. Hamzah wasal itu terkadang terdapat di fiil, terkadang juga terdapat di isim, ya. Jadi hamzah wasal juga terkadang di fiil, terkadang juga di isim. Nah, hamzah wasal ketika berada di pertengahan kata maka tidak diucapkan. Contoh wanhar, tidak boleh dibaca wa anhar, hilang. Huruf berikutnya yakni huruf nun sukun bertemu dengan ha. Nun sukunnya harus dibaca jelas. Kenapa? Karena
di sampingnya atau huruf setelah nun itu ada huruf ha. Ha ini termasuk bagian dari huruf halqiyah. Jadi harus dibaca jelas. Wanhar. Kenapa dibaca jelas? Karena makhrajnya sangat jauh ya antara nun dengan ha. Makhrajnya sangat jauh antara nun dan ha. Jadi tidak bisa dibaca idgham, juga tidak bisa dibaca ikhfa. Kenapa? Karena makhrajnya sangat jauh antara tenggorokan dan ujung lidah sehingga dibaca jelas. Dan para ulama menghukuminya izhar halqi. Kenapa disebut izhar? Karena nun sukunnya dibaca jelas, huruf setelahnya juga jelas. Kemudian halqi, kenapa dinamakan halqi? Karena ha ini keluarnya dari halqiyah, tenggorokan. Har. Kemudian ra sukun sebelumnya fathah juga dibaca tebal ya. Nama hukumnya disebut dengan tafkhim. Inna syani'aka huwal abtar. Inna ditahan, nun bertasydid ditahan 2 harakat. Sya dibaca 2 harakat, dipanjangkan 2 harakat karena dihukumi mad tabi'i. Ni'aka huwal abtar. Lam qamariyah. Lamnya harus dibaca jelas bertemu dengan hamzah. Kemudian abtar, ba-nya dipantulkan karena memiliki sifat qalqalah. Dan yang terakhir adalah mewaqafkan pada huruf ra, dan sebelumnya fathah maka harus di